Halo pejuang kantor. Di video pertama, kita membandingkan presentasi ala konsultan dan presentasi ala Steve Jobs. Tentu kita sudah tahu siapa Steve Jobs dan apa kontribusinya bagi dunia teknologi. Steve Jobs tidak sendiri mengembangkan produknya, tetapi dibantu oleh rekannya yang bernama Steve Wozniak. Nah, di konten singkat kali ini, kami akan membagikan sedikit info mengenai dynamic duo teknologi. Yang pertama, Bill Gates dan Paul Allen. Yang paling fenomenal tentu saja Bill Gates. Pejuang kantor setiap hari menggunakan produk yang ditemukan olehnya. Tapi tahukah Anda, jika Microsoft yang sehari-hari kita gunakan juga dikembangkan Gates bersama sohib karibnya Paul Allen. Berbeda dengan Bill Gates yang cenderung low profile, di hadapan publik Paul Allen adalah seorang yang gemar mengoleksi benda-benda mahal dan eksklusif. Tapi pejuang kantor, hal menarik yang bisa kita ambil dari mereka berdua adalah ketika punya kesempatan emas untuk mengembangkan produknya, mereka tidak membuang kesempatan tersebut. Mereka sadar akan pentingnya sistem operasional, jadi mereka kembangkan, membeli lisensi, dan melakukan improvisasi. Yang kedua, Larry Page dan Sergey Brin. Apa yang pejuang kantor pikirkan ketika ingin tahu akan sesuatu, mencari jawaban dari setiap rasa penasaran ketika si bos memberi proyek yang buat sakit kepala? Pasti Om Google. Larry Page dan Sergey Brin adalah orang yang membuat semuanya menjadi mungkin dengan menyediakan banyak informasi dalam situs mesin pencarinya. Nah, mereka memulai perusahaan yang fenomenal ini hanya dari garasi, dan kekuatan utama dari Dynamic Duo ini adalah ide. Untuk mempunyai ide baru yang segar dan brilian, mereka butuh informasi yang banyak. Di perusahaan-perusahaan saat ini, terutama perusahaan yang berbasis digital, ide sangat mahal. Kompetisi sangat ketat dan dinamis. Satu pelajaran lagi, mereka sangat respect terhadap siapapun terutama karyawannya. Nah, karena mereka tahu bahwa karyawan memang aset perusahaan yang paling besar. Pejuang kantor, ingatkan di video kita yang sebelumnya, kalimat ini erat hubungannya dengan konten tersebut. Jika belum nonton videonya, langsung diklik ya. Yang ketiga, Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg. Pernahkah pejuang kantor kangen dengan teman-teman masa kecil atau bahkan bertanya-tanya, di mana teman sebangku waktu SD? Apa pekerjaan mantan pacarnya waktu SMP? Dan banyak hal nostalgik lainnya di masa lalu ketika kita di kantor tiba-tiba kepikiran. Facebook adalah jawabannya. Tapi sekarang bukan hanya Facebook. Instagram dan WhatsApp adalah sosial media yang ada di bawah Facebook besutan Mark Zuckerberg. Nah, ada yang unik nih. Sheryl Sandberg bukanlah co-foundernya Facebook, tapi dia adalah COO yang jadi tangan kanan Mark untuk mengembangkan Facebook dari waktu ke waktu. Kepemimpinan mereka berdua yang membuat Facebook bisa menggurita dengan menyaplok dua sosial media besar, Instagram dan WhatsApp, hingga menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Nah, yang keempat adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Apakah pejuang kantor bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Pasti tidak semua kan? Ada yang kuliahnya teknologi pertanian, tapi jadi banker. Ada yang belajar teknik sipil, tapi jadi praktisi asuransi dan sebagainya. Nah, belajar dari Steve Jobs, cintailah pekerjaanmu. Salah satu pelajaran yang diberikan Jobs pada karyawan Apple hingga saat ini adalah Steve Jobs bukan orang yang teknikal, tapi dia bisa melihat nilai dari karyawan dan berusaha untuk bersahabat dengan mereka semua. Itu adalah salah satu bentuk motivasi loh, juang kantor. Nah, sama seperti Jobs, Wozniak juga orang yang sangat bersahabat dengan karyawannya. Tidak gampang mengkritik, tidak gampang menjudge. Yang satu sangat mumpuni dari sisi teknis dan taktis, nah yang lainnya berpikir sangat strategis. Sebagai karyawan tentu pejuang kantor pernah punya pengalaman dengan teamwork seperti mereka. Pak Bos, Bu Bos memberikan proyek untuk diselesaikan lebih cepat dari jadwal dan tidak memakan biaya alias efektif dan efisien. Nah, itu tentu perlu kerjasama yang baik. Ada yang tugasnya mengumpulkan data, menganalisa data, dan membuat PowerPoint untuk presentasi ke manajemen. Itu adalah contoh sederhana yang bisa kita alami di kantor masing-masing. Nah, saya punya pengalaman menarik ketika diberikan deadline yang ketat oleh atasan dan membuat kami harus bekerja hingga dini hari. Nah, di kota-kota besar ini adalah hal yang sangat jamak. Tidak bisa dipungkiri, kedekatan personal sebagai sahabat memberikan kemudahan dalam hubungan profesional. Nah, sebagai konsultan, kami dituntut untuk mampu menjalin komunikasi dengan entitas-entitas besar dari suatu grup organisasi dalam perencanaan teknologi, identifikasi masalah, dan meyakinkan BOD dengan presentasi manajemen yang kami sajikan. Kami bergantian menganalisa data, mengadakan workshop, hingga melakukan persiapan dari A sampai Z untuk mengadakan kick-off meeting. Saat ini, banyak headhunter yang bukan hanya merekrut individu, tetapi juga tim dan grup.
Perusahaan tentu ingin impact yang cepat dari proses rekrutmen tersebut, dan chemistry yang baik di antara dynamic duo sangat membantu efektivitas dan produktivitas pekerjaan. Pejuang kantor, silakan komen ya jika Anda pernah punya pengalaman seperti pasangan-pasangan di atas, tentunya dalam scope dan pekerjaan masing-masing. Intip channel kami Pejuang Kantor, silakan like dan subscribe jika belum. Terima kasih.